Halo brother, kali ini kita berada di Danau Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Kita menuju ke tempat kediaman Buya Hamka, sosok figur Buya terbesar di Minangkabau. Ini rame orang pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Danau Maninjau, tempatnya di kediaman Buya Hamka, Sumatera Barat. Dan di sebelah kanan saya kebetulan sudah berada seorang pemandu atau bapak yang tepatnya bekerja di tempat ini, yang mana keseharian beliau adalah menyambut para tamu yang hadir dari kota maupun dari luar kota. Dengan bapak siapa pak? Pak Dasri. Pak Dasri, oke. Selamat kenal ya Pak ya. Saya Pak Jo dari Padang. Nah, kebetulan ada yang mau kita tanyakan juga nih Pak. Ya boleh. Ya, mengenai latar belakang Buya Hamka ini, Bapak kurang lebih bekerja di sini udah berapa tahun Pak? Lebih kurang 2 tahun. Sudah 2 tahun. Nah, jadi selama 2 tahun Bapak bekerja di sini, bagaimana antusias masyarakat sekitar dengan kunjungan ke tempat Hamka ini Pak? Ya alhamdulillah. Ya. Karena kita ketahui memang pri hidup Buya itu mengandung suatu makna yang tinggi buat kita yang hidup di belakangnya. Betul ya. Karena apalagi beliau itu adalah seorang otodidak. Ilmu-ilmu yang dimiliki adalah berdasarkan kepada pengalaman bergaul dengan masyarakat. Betul. Dan orang-orang ilmiah. Iya. Inilah yang memudahkan dan sangat dibutuhkan kiat-kiat beliau untuk dapat dijadikan contoh teladan. Betul, saya setuju Pak. Dan kemudian kalau kita perhatikan, beliau memang salah seorang tokoh yang multi talenta. Ya, beliau seorang wartawan, beliau seorang sastrawan, beliau salah seorang sejarawan, Betul. bahkan beliau seorang tokoh politik, dan beliau ulama sudah jelas juga. Jelas betul. Jadi sosok yang dikuasai beliau bukan hanya di bidang agama aja Pak ya. Iya, Ada di bidang politiknya, di bidang wartawannya juga, iya. di bidang masyarakatnya juga ya Pak ya. Jadi lengkap semua. Ya, dan kemudian beliau tidak juga buta tentang masalah adat istiadat. Ada istilah betul. Iya. Sebenarnya dia dapat menyusun sebuah buku adat Minangkabau. Adat Minangkabau. Oke, selanjutnya Pak mungkin
ada juga nih beberapa orang yang belum tahu. Untuk datang ke tempat Buya Hamka ini, apakah dipungut biaya atau gimana Pak? Tidak, Tidak, gratis. gratis. Gratis, tanpa dipungut biaya sepersen pun. Cuma Iya. kalau ingin untuk memberikan sumbang kepada Sumbangsih ya. itu saja. Oke, jadi kalau ada pengunjung yang memberikan sumbangsih diterima. Iya. Kalau seandainya tidak dipungut biaya nggak masalah Pak ya. Iya. Kalau jam kunjungan dari pukul berapa Pak? Jam Bukannya? kunjungan sebenarnya terjadi dari jam 8 sampai jam 5. Pukul Namun 8 ya? demikian, apabila terjadi tamu kita dari daerah yang jauh, Iya. malah pernah kami buka musim ini malam hari. Malam hari. Oh, Kebetulan datang dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Tepatnya dia tiba jam setengah 10. Kami ladani sampai jam 11. Sebelum malam. Pernah ya Pak ya? Pernah. betul. Jadi kalau untuk jam kedatangan tergantung dari mana tamu berasal. Iya. Disesuaikan, dikondisikan ya Pak ya. Iya. Oke. Mungkin selanjutnya Pak, bagaimana kesan dan pesan selama Pak berada di sini Pak? Kurang lebih 2 tahun terakhir. Iya, kesan dan pesan Iya. yang kami alami di kurang 2 tahun ini Khususnya untuk pengunjung ya, cukup mengembirakan. mengembirakan. Karena kebanyakan pengunjung ingin menyelidiki tentang masalah pilih hidup Buya Betul. yang betul-betul kadang-kadang yang beliau terangkan itu berkenaan dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya, Betul. sehingga dia dapat jalan keluar dari kesulitan sedang dihadapinya. Iya. Apalagi kadang-kadang bagi mahasiswa yang ada kadang-kadang kesulitan dalam mencapai suatu cita-cita, Iya. Buya Hamka ini pun adalah boleh dikatakan hampir 80% dari kehidupan mencari keberhasilan dengan kesulitan sendiri. Kesulitan sendiri. Karena beliau punya satu falsafah dalam bahasa Arab namanya tajun najata falam tasduk masalikah, katanya. Betul. Inna safinah la tajala hadis. Kalau kita ingin berbahagia, jangan takut menempuh jalannya. Sampan tidak pernah berjalan di atas daratan. Iya. Laut yang penuh dengan riak dan gelombang, penuh dengan sopan dan badai, di celah-celah itulah kita berhasil. Karena orang yang takut gagal adalah orang yang tidak mau yang gagal sebelum gagal. Iya. Nggak Buatlah. pernah mencoba ya Pak ya. Coba. Iya. Betul. Iya. Luar biasa betul ya. Luar biasa banget ya. Kalau kita pagi hari ini. Satu pesan Pak untuk putra putri Minangkabau khususnya. Bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk generasi Minangkabau ke depannya Pak? Ya, kami harapkan generasi Minangkabau tersebut contohlah berjalan hidup beliau. Iya. Beliau hidup dengan satu falsafah lagi, ihfad nafsaka ba'dal mautika zikra, inna zikra lil insani muhsin. Titipkan satu cendramata yang indah dalam hidup pertama untuk orang yang ditinggalkan. Itu ibarat umur yang kedua jauh lebih panjang umur yang pertama. Sesuai dengan kemampuan kita, walaupun pikiran kita, tenaga kita, ilmu yang kita miliki, jadikan cendramata indah untuk orang yang kita tinggalkan Luar biasa. apabila kesadaran. Iya. Ah, Saya setuju betul Pak. Merasa bangga dan merasa terhormat sudah bisa berkenalan dengan Bapak Dasril. Beliau luar biasa, sosok yang sangat gentleman menurut saya, profesional dalam pekerjaannya, dan sudah meluangkan waktu juga untuk memberikan informasi terhadap pengunjung khususnya seperti kami yang berkunjung dari Kota Padang ke Danau Meninjau ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, terima Kami kasih. doakan semoga Bapak sehat selalu, memudahkan Kami rezekinya. minta maaf apabila terjadi penjelasan itu kurang berkenan di hati. Siap, Dan dapat kita selidiki lebih dalam dengan buku-buku yang beliau tinggalkan. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.